Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah panjangkan usia kita untuk bisa merasakan indahnya nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Pemirsa sekalian, puasa diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan dua ungkapan. Setidaknya kita menemukan pertama dengan kata siyam. Di ayat yang seringkali kita temukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dan insyaallah kita termasuk orang yang beriman mudah-mudahan ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasanya menggunakan diksi syiyam. Nah, ternyata makna siam di sini di ayat berikutnya menjelaskan tentang puasa secara fisik. Maka ayat selanjutnya menyampaikan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit sehingga berbuka tidak melanjutkan puasanya, atau sedang melakukan safar, sedang berpergian tidak mungkin untuk berpuasa, maka dia berbuka, dia wajib mengganti di hari-hari yang lain. Ini merupakan ungkapan puasa dalam bentuk secara makna lahiriah, secara fisik. Dalam ulama fikih juga sama, memberikan sebuah definisi puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sejak masuk waktu subuh sampai menjelang waktu maghrib. Jadi ini sifatnya fisik. Namun pemirsa sekalian, ada ungkapan yang kedua yang juga diartikan dengan puasa, yaitu saum. Kalau tadi siyam, yang kedua saum. Kita bisa temukan dalam perkataan Sayyidatuna Maryam ketika beliau kemudian hamil tanpa ada laki-laki yang menyentuh, semua orang menggunjing sehingga viral, sehingga ada beban psikologis yang sangat mendalam dalam diri seorang Sayyidatuna Maryam, maka beliau menyampaikan inni sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya Allah, saya saum, saya puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Saya nggak akan ngomong sama siapapun. Puasa. Tapi kalimat penjelasnya adalah falan ukallimal yauma insiya. Saya nggak akan ngomong. Sahabat sekalian, ternyata saum yang diungkapkan oleh Maryam ternyata mengindikasikan adanya puasa lisan. Setidaknya inilah dua indikasi makna puasa yang kita temukan di dalam Al-Quran. As-siyam, penjelasan berikutnya menjelaskan tentang menahannya fisik kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sedangkan saum, rangkaian ayat berikutnya ataupun rangkaian kata-kata berikutnya menjelaskan lisannya berpuasa dari hal-hal yang juga merusak pahala-pahala puasa. Maka sesungguhnya ketika seseorang berpuasa, tidak hanya berpuasa fisiknya saja berdasarkan makna siyam di surah Al-Baqarah, tetapi juga makna saum di surah Maryam juga harus diperjuangkan. Hentikan adu domba, jangan banyak gibah, bila perlu hentikan, hilangkan kebiasaan bergibah. Maka insya Allah secara makna puasa saja itu memberikan dampak besar untuk diri kita. Pemirsa sekalian, berkenan dengan menjaga lisan yang juga sebagai rangkaian penjelasan makna saum, ada satu ibadah yang sangat luar biasa, yaitu sedekah atau biasa dikatakan infak, di mana pahalanya begitu berlimpah ketika seseorang berinfak. Ketika dia mengeluarkan satu, maka seperti di sisi Allah dihitung seperti satu biji tumbuh 7 tangkai. Dari tangkainya ada 101 berbuah 700. Tapi sahabat sekalian, pemirsa sekalian, di rangkaian ayat berikutnya ada sebuah ayat yang luar biasa. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Perkataan yang baik, tutur kata yang sopan, yang menenangkan, dan sikap memaafkan ternyata khairun, lebih baik daripada orang bersedekah dengan segudang pahala yang akan didapatkannya, yatsba'uha adza, tapi diikuti lisan yang menyakiti, diikuti lisan yang juga melukai hati orang yang menerimanya. Pahala sedekah yang menggunung hilang karena lisan yang tidak bisa dijaga.
Maka ayat berikutnya menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan pahala sedekah dengan terus menyebut-nyebutkan, wah itu masjid kalau nggak ada saya yang nyumbang nggak bakalan berdiri masjid itu. Ini pesantren nih kalau nggak ada saya nggak bakalan berdiri. Tolong dong Pak DKM sebutin saya infak 20 juta buat pembangunan masjid. Nitip biar sebutin. Nah sedekah yang kayak gitu yang nantinya akan hilang pahala sedekahnya. Atau bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutkan, nih minjem mulu, dikasih cuman ada kata-kata yang menyakitkan, hilang pahala sedekahnya. Perumpamannya adalah seperti batu di padang pasir yang sangat licin, ada debu yang nempel. Debu nempel, tiba-tiba hujan lebat dan akhirnya kembali licin batu tersebut. Nah, pahala sedekah kita seperti debu yang menempel di batu yang sangat licin, kemudian ada hujan yang sangat lebat, maka hilanglah pahala sedekahnya. Sebegitu cepatnya hilang pahala sedekah karena orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Bagaimana agar bisa menjaga lisan? Treatmentnya adalah ambil makna puasa dari sisi bahasa. As-siyam puasa fisik, as-saum puasa lisan. Karena lisan akan berakar, bercabang, menghilangkan, memberanguskan seluruh pahala-pahala yang telah dikumpulkan, termasuk pahala sedekah. Mudah-mudahan puasa kita kali ini membuat badan kita sehat secara makna siam di surah Al-Baqarah, tapi juga membuat lisan kita semakin terjaga dari kata-kata yang kotor, perkataan yang fahsya, sehingga kita pun termasuk orang-orang yang selamat dari lisan yang kotor dan kita bisa masuk surga karena lisan kita yang baik. Terima kasih pemirsa HKTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.